Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran IPA Biologi. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa supaya aktivitas kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapkan diri dan siapkan alat tulis untuk menerima materi, kemudian tersenyum, memberi energi positif pada diri sendiri dengan tersenyum. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari bab ini, siswa mampu menjelaskan metagenesis tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, kemudian menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, Quran Surah Al-Hijr ayat 22 yang menjelaskan tentang reproduksi pada tumbuhan. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan yaitu generatif dan vegetatif. Sekarang kita masuk pada metagenesis. Nah, metagenesis ini merupakan pergiliran keturunan yang melibatkan dua fase sekaligus, yaitu fase generatif dan fase vegetatif. Nah, fase generatif atau seksual ini melalui pembuahan ditandai dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan fase generatif atau seksual melalui pembentukan spora. Oke, yang pertama kita masuk pada metagenesis tumbuhan lumut atau bryophyta. Nah, berikut proses pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut. Yang pertama, tumbuhan lumut membentuk gametofit jantan atau antheridium dan gametofit betina atau archegonium. Antheridium menghasilkan sperma dan archegonium akan menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, sperma akan berenang menuju archegonium dan membuahi sel telur sehingga membentuk zigot diploid. Nah, zigot tumbuh dan berkembang menjadi sporofit embrionik dalam archegonium. Kemudian sporofit tumbuh dan berkembang menjadi sporofit dewasa yang memiliki sporangium atau kotak spora. Ketika penutup sporangium terbuka, spora akan menyebar. Kemudian spora akan berkecambah membentuk protonema atau lumut muda dan akan berkembang membentuk tumbuhan lumut dewasa. Nah, di sini kita bisa lihat mengenai tahap metagenesis tumbuhan lumut yang tadi sudah saya jelaskan. Silakan diperhatikan baik-baik tahapnya. Ini merupakan bagan metagenesis lumut. Bisa kita lihat di sini ada spora. Kemudian spora akan membentuk protonema atau lumut muda dan akan membentuk gametofit. Ini merupakan tumbuhan lumut dewasa. Kemudian pada gametofit ini terdapat dua alat kelamin yaitu archegonium yang menghasilkan sel telur dan ada antheridium yang menghasilkan sperma. Keduanya akan melebur dan menghasilkan zigot yang bersifat haploid. Kemudian zigot akan berkembang menjadi sporofit, kemudian sporofit akan berkembang menjadi sporangium yang bersifat haploid. Kemudian masuk pada metagenesis tumbuhan paku atau pterodophyta. Nah, berikut proses pergiliran keturunan pada tumbuhan paku. Yang pertama, tumbuhan paku memiliki sporofit yang menghasilkan spora yang bersifat haploid. Kemudian spora akan berkembang menjadi protalium haploid. Kemudian masing-masing protalium memiliki organ kelamin jantan yang dinamakan antheridium dan organ kelamin betina yaitu archegonium. Nah, antheridium menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan sel telur. Sperma berenang menuju archegonium dan membuahi sel telur. Selanjutnya, sel telur yang telah dibuahi akan berkembang menjadi sporofit baru atau tumbuhan paku. Kemudian sporofit berkembang menjadi sporofit dewasa yang memiliki sorus berwarna coklat yang di dalamnya terdapat sporangium yang menghasilkan spora. Nah, inilah tahap dari metagenesis tumbuhan paku. Silahkan diperhatikan baik-baik. Nah, ini merupakan bagan metagenesis tumbuhan paku. Bisa kita lihat di sini ada spora yang akan membelah secara mitosis menghasilkan protalium.
Kemudian protalium ini terdiri dari dua alat kelamin, yaitu antheridium dan archegonium, yang menghasilkan sperma dan ovum. Kemudian sperma dan ovum akan melebur menjadi satu dan akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Kemudian zigot ini akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan sporofit atau tumbuhan paku homospora. Kemudian akan menjadi sporofil dan akan menjadi sporangium. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai metagenesis tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Kemudian silahkan dikerjakan tugas yang sudah saya berikan, dijawab ya, kemudian ditulis di Google Form yang saya sediakan di Google Classroom. Terima kasih. Akhir kata, semangat terus dalam menuntut ilmu, jangan mudah menyerah dan tetap tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.